Halo semuanya, saya Kada Krisnalita. Kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Host Configuration Protocol atau yang lebih dikenal sebagai DHCP. Apa itu DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol atau yang lebih dikenal DHCP adalah protokol jaringan klien atau server yang dirancang untuk mengotomatiskan proses penetapan alamat IP atau Internet Protocol. Tujuan utama DHCP: mencegah konflik alamat IP. Server DHCP memastikan setiap alamat yang dialokasikan unik, mengelola pengguna alamat IP secara efisien. Alamat IP dapat digunakan kembali ketika perangkat tidak lagi aktif di jaringan setelah masa sewa atau waktu berakhir. Komponen utama DHCP: DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay agent. DHCP server, perangkat lunak yang berjalan pada server fisik atau perangkat jaringan seperti router, mengelola dan membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat lain atau klien dalam jaringan. Bergantung jawab untuk menerima pemerintahan dari klien dan memberikan konfigurasi IP dari pool atau kumpulan alamat yang telah ditentukan. Menyimpan catatan database mengenai alamat IP yang tersedia yang sedang disewakan, kepada siapa disewa, dan kapan masa sewanya berakhir. DHCP client, perangkat apapun di jaringan komputer seperti komputer, laptop, smartphone, printer, jaringan, smart TV, dan lain-lain, yang dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Saat terhubung ke jaringan, kalian akan mengirimkan pemerintahan ke DHCP server. DHCP relay agent, sebuah host atau router yang meneruskan paket DHCP antara klien dan server ketika mereka tidak berada pada subjek jaringan yang fisik yang sama. Permintaan DHCP dari klien bersifat broadcast, yang biasanya tidak melewati router. Relay agent menangkap broadcast ini dan meneruskan sebagai unicast ke DHCP server di subnet lain. Cara kerja DHCP: DORA atau Discover, Over, Request, Acknowledge. Kita mulai dengan Discover atau penemuan. Langkah ini dimulai ketika sebuah perangkat DHCP client baru saja terhubung ke jaringan, misalnya kabel LAN dicolokkan atau terhubung ke WiFi. Baru dinyalakan setelah sebelumnya terhubung ke jaringan. Kalian mengirim pesan broadcast yang disebut DHCP Discover broadcast. Pesan ini dikirim ke seluruh segmen jaringan lokal, tujuan agar semua DHCP server yang aktif di segmen tersebut dapat menerima permintaan ini. Offer atau penawaran. Setiap DHCP server yang menerima DHCP Discover dan memiliki konfigurasi alamat IP yang tersedia akan merespon dengan pesan DHCP Offer. Pesan DHCP Offer biasanya dikirim sebagai unicast langsung ke alamat klien yang didapatkan dari pesan DHCP Discover. Pesan DHCP Offer meliputi alamat IP yang ditaruhkan untuk klien atau perangkat, subnet max, durasi sewa atau lease time untuk alamat IP tersebut, alamat IP dari DHCP server yang memberikan tawaran. Informasi lainnya seperti alamat
default gateway, alamat DNS server, dan lain-lain. Request atau permintaan. Klien atau perangkat menerima pesan DHCP over dari DHCP server. Klien akan memilih salah satu DHCP over, biasanya klien memilih yang pertama diterimanya. Klien mengirim pesan broadcast yang disebut DHCP request. Pesan DHCP request menyatakan identifikasi server, alamat IP dari server yang ditaruhkan dipilih, dan alamat IP yang diminta yang dalamnya di HCP over yang dipilih. Klien juga menyatakan alamat MAC-nya. Acknowledge atau konfirmasi. DHCP server yang dipilih oleh klien menerima pesan DHCP request. Server tersebut akan melakukan alokasi alamat IP. Server akan mencatat di database-nya bahwa alamat IP tersebut telah dialokasikan ke klien tersebut berdasarkan alamat MAC klien beserta durasi sewanya. Server kemudian mengirim pesan DHCP back atau acknowledge kepada klien. Pesan ini biasanya dikirim sebagai unique cache ke alamat MAC klien menggunakan alamat IP yang baru saja dialokasikan sebagai alamat IP tujuan. Pesan DHCP PAK biasanya berisi konfirmasi final dari semua parameter konfigurasi yang jaringan telah disetujui, termasuk alamat IP, subnet, dan lain-lain. Manfaat DHCP: administrasi terpusat dan otomatis. Konfigurasi IP dikelola dari satu lokasi atau DHCP server. Tidak perlu konfigurasi manual di setiap klien. Mengurangi kesalahan konfigurasi. Menghilangkan risiko kesalahan seperti salah ketik IP, subnet mesh, atau duplikasi IP. Alamat IP dapat digunakan kembali atau resuber setelah masa sewa berakhir, menghemat jumlah alamat IP yang diperlukan. Kemudian bagi pengguna tidak perlu tahu detail teknisi konfigurasi, cukup membuka perangkat dan koneksi berjalan. Fleksibilitas, mudah untuk mengubah dan pengamatan IP atau parameter jaringan lainnya, misalnya mengganti DHCP server hanya dengan mengubah konfigurasi di DHCP server. Stabilitas, mudah untuk menambahkan perangkat baru ke jaringan tanpa intervensi manual yang rumit. Itu saja pembahasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.